sebenarnya seperti apa sih eksepsi ataupun dakwaan dari Nikita Mirzani sendiri? Oke. Pertama, eksepsi itu adalah hak terdakwa. Bila mana dalam dakwaan ada yang keberatan, maka terdakwa itu bisa mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Kita saksikan eksepsi atau nota keberatan itu disampaikan oleh penasihat hukum Nikita Mirzani dan juga disampaikan oleh Nikita Mirzani. Yang disampaikan oleh penasihat hukum Nikita Mirzani, Bang Fahmi, ya, saya mendengar ada 10 keberatan ya, kalau tidak salah ya. Dan saya amati dari 10 nota keberatan itu, ya, itu pada intinya hanya mempersoalkan dakwaan yang dianggap tidak memenuhi syarat material. Karena kalau syarat formil itu tidak dipersoalkan. Nah, syarat material itu, ya, dakwaan dianggapnya tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Nah, syarat surat dakwaan itu memang diatur ya di dalam pasal 142 ayat 2 KUHP, bahwa surat dakwaan itu, ya, secara formil itu memang harus menyebutkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur, kebangsaan, dan tempat tinggal. Nah, kemudian huruf B-nya itu, ya, harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Saya amati dakwaan eksepsi, ya, dari penasihat hukum Nikita Mirzani itu, ya, mendalilkan bahwa dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Apa yang dimaksud tidak jelas, ya, harus cermat, ya, harus jelas dan harus lengkap, bahwa dakwaan itu, surat dakwaan itu harus jelas menguraikan tindak pidana apa yang dilakukan. Ya, misalnya di situ menguraikan pemerasan, pengancaman. Ya. Nah, kemudian PPPU, ya, pasalnya kan ada 3 tuh, ya. Pasal 45 ayat 10, ya, Undang-Undang ITE itu pasal pengancaman secara elektronik, mengancam membuka rahasia, mengancam membongkar rahasia, ya, mengancam mencemarkan. Itu pasal pemerasan atau pengancaman secara elektronik, pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE itu. Kemudian yang kedua, pasal 369 KUHP. Pasal 369 itu pasal pemerasan atau pengancaman. Tetapi ancamannya itu akan membongkar atau membuka rahasia. Kalau pasal 368, ya, yang dulu pernah disampaikan oleh penyidik, itu pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Beda. Jadi, kalau 369 pasal pemerasan, ya, melakukan kekerasan dengan ancaman akan membongkar rahasia. Nah, itu. Jadi 369 itu pemerasan, ya, ancamannya itu akan membongkar rahasia. Kemudian yang ketiga pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Nah, eksepsi dari Bang Fahmi atau penasihat hukum Nikita Mirzani, ya, mempersoalkan bahwa dakwaan itu tidak cermat. Nah, diatur di dalam pasal 142 ayat 3, surat dakwaan dapat dibatalkan, ya, sesuai keinginan penasihat hukum terdakwa atau Nikita, bila mana surat dakwaan itu tidak memenuhi pasal 142 ayat 2 huruf A dan B. Huruf A-nya menyebutkan identitas tadi, ya, nama lengkap, tempat lahir, umur, ya, tanggal lahir, alamat, ya, dan B-nya itu dakwaan harus cermat, kemudian lengkap dan jelas. Nah, lengkap dan jelas itu tindak pidananya apa, dilakukan dengan cara apa, kapan waktunya, dan di mana dilakukannya. Saya baca surat dakwaan di SIPP, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
surat dakwaan itu saya lihat sudah jelas ya, menyebutkan tindak pidana pemerasan, pengancaman ya, mulai dari live di TikTok ya, kemudian live TikToknya itu dikirimkan ya ke Dr. Reza Gladys, kemudian komunikasi dengan Oki, komunikasi dengan Mail ya, kemudian sampailah terjadi minta uang, sampailah terjadi akhirnya menyerahkan uang. Artinya tindak pidana pemerasannya itu di dalam surat dakwaan itu dilakukannya itu dengan cara apa itu di situ diuraikan jelas. Kemudian kapan? Nah, kapannya juga jelas itu. Kurang lebih ya itu November 2024 tindak pidana dugaan pemerasan itu. Kemudian di mana? Nah, itu dilakukan di Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Nah, jadi kalau tidak memenuhi ketentuan ya pasal 142 ayat 2 huruf AB batal demi hukum, artinya tidak jelas, tidak cermat, maka batal demi hukum. Tetapi kalau saya menilai surat dakwaan itu sudah jelas tindak pidana apa yang dilakukan, sudah jelas pemerasan, pengancaman, kemudian bagaimana cara melakukannya juga jelas, kemudian waktunya juga kapan di bulan November jelas, kemudian tindak pidana dilakukan di mana di Fatmawati, Pondok Labu juga jelas, sehingga saya melihatnya ya eksepsi Fahmi Bahmid selaku penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa dakwaan itu tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Menurut saya ya itu pasti ditolak. Kenapa? Karena dakwaannya itu sudah cermat, sudah lengkap, sudah jelas. Kecuali ya tidak diuraikan bagaimana cara melakukannya sehingga terjadi pemerasan, sehingga Dr. Reza Gladys keluar uang itu bingung ini bagaimana ya kan gitu, tiba-tiba transfer. Nah, itu berarti tidak jelas ya. Kemudian tempatnya ini di mana juga tidak dijelaskan misalnya dalam dakwaan. Nah, itu berarti tidak jelas kan, tidak cermat. Kemudian waktunya kapan tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, berarti itu tidak jelas, tidak cermat. Jadi kalau sudah jelas semua, menurut saya ya eksepsi itu sia-sia. Kan eksepsi itu hanya membahas masalah formil dan material ya sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 142 ayat 2 huruf A dan B. Itu saja. Nah, kalau terkait pasalnya kok bisa berubah. Dulu di penyidikan 368, kemudian di pengadilan 369. Itu kewenangan jaksa. Jaksa mempunyai analisa hukum dari peristiwa pidana yang sudah diuraikan di dalam BAP, dari berbagai keterangan dari mulai Reza Gladys, saksi-saksi lainnya, Nikita Mirzani, Mail, terus dan seterusnya. Kemudian sampai terjadi transfer uang dan menyerahkan uang secara tunai, jaksa melihat pasal apa yang paling tepat ya terhadap perbuatan tersebut. Penyidik mungkin berpikir pasal 368 awalnya, tetapi oleh jaksa dianulir ya, dirubah jadi pasal 369. Itu kewenangan jaksa. Dan tidak bisa dikatakan merubah pasal di dakwaan. Kalau pada saat jaksa melimpahkan berkas perkara bersama surat dakwaan, pasalnya sudah 369. Yang dimaksud merubah pasal dalam surat dakwaan itu ya, itu dakwaan udah diserahkan nih ke pengadilan, dilimpahkan. Kemudian pengacaranya Nikita udah tahu duluan, misalnya dapat lah ya bocoran atau dapat. Kemudian sebelum dibacakan atau pada saat dibacakan tiba-tiba berubah. Berarti itu namanya pasal yang ada dalam surat dakwaan itu dirubah. Tetapi kalau sejak awal jaksa melimpahkan berkas disertai surat dakwaan itu pasalnya sudah 369 KUHP, ya berarti tidak dirubah. Itu jaksa lah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal apa yang pas, yang cocok, yang memenuhi unsur ya dengan perbuatan ya yang cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail. Itu ya. Itu sah ya Bang, sah-sah saja. Itu sah saja ya.
Nah, jadi kalau mempersoalkan ya perubahan ya itu bukan dieksepsi. Katakanlah menurut penasihat hukum Nikita Mirzani ini tidak masuk unsurnya misalnya, yaitu di pembuktian nanti. Itu bukan dieksepsi. Kalau eksepsi itu hanya mempersoalkan secara formil. Tadi terkait identitas terdakwa dan terkait dakwaan itu harus cermat, harus jelas, harus lengkap. Ya kalau dakwaan itu sudah jelas, sudah cermat, sudah lengkap, ya sia-sia mengajukan eksepsi juga. Menurut saya seharusnya ya kalau dakwaan itu ya dilihat sudah jelas, sudah cermat, sudah lengkap, kan parameter jelas, cermat, lengkap itu sudah jelas ya KUHP di pasal 142 ayat 2 huruf B. Ya, menguraikan tindak pidananya, tindak pidana apa kan, bagaimana cara melakukannya, waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau di dakwaan itu sudah jelas pemerasan, pengancaman, caranya sudah jelas, dilakukannya dengan cara bagaimana, waktunya sudah jelas di bulan November, ya kemudian tempatnya di mana sudah jelas, ya kan harusnya tidak perlu lagi itu kan mempersoalkan bahwa ini tidak cermat, tidak jelas, kan parameternya pasal 142 ayat 2 huruf B KUHP. Kan itu harusnya langsung saja tuh agar Nikita Mirzani segera ditentukan bersalah atau tidak biar mempercepat sidang, sudah tidak usah eksepsi lagi, langsung saja nih kita hadang di pembuktian. Nah silakan penasihat hukumnya punya bukti apa atau punya pertanyaan apa ya nanti untuk perang, untuk tarung ya, agar perbuatan Nikita Mirzani itu bukanlah pemerasan misalnya, tetapi misalnya dalilnya kesepakatan bisnis. Nah, harusnya itu di pembuktian itu. Tapi kan yang jadi tantangan kami Bahmit kan ya itu dua pasal itu yang kami artinya merasa ada yang janggal. Ya. Versinya kami Bahmit sendiri apa? Apalagi kan tadi sempat podcast juga sama Richard Lee mengurai yang menjadi keresahan kami Bahmit kan terkait di sidang. Kalau abang sendiri menilai seperti apa sih mungkin dari segi praktisi hukum dan apa yang janggal menurutnya? Pasal itu perubahan. Oh, perubahan pasal. Ya. Ya, boleh-boleh saja. Namanya penasihat hukum terdakwa itu untuk membela terdakwa pasti ya. Dengan ilmunya semua disampaikan, dengan pendapatnya, dengan analisanya boleh. Tetapi kalau mengenai ya tidak terima dengan perubahan pasal, ini ada kaitannya dengan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kayak gitu. Misalnya saya juga mendapatkan informasi ya bahwa ternyata produk itu ya itu bukan milik Reja Gladys katanya, atau milik yang lain ya, milik siapa gitu. Nah itu juga termasuk di pembuktian nanti. Nah jadi bukan dipersoalkan di eksepsi, harus dibuktikan bahwa kalau kemudian itu ternyata ya bukan milik Reja Gladys, seharusnya yang lapor itu pemiliknya kan, itu bukan Reja Gladys misalkan. Saya dengar itu pernah ada tuh kan kalimat itu. Nah itu di pembuktian maksud saya, bukan di eksepsi. Percuma saja disampaikan di eksepsi, karena eksepsi itu hanya akan mengadili ya, hakim akan memutuskan terkait ya pertama syarat formil identitas terdakwa itu ya lengkap tidak sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat 2 huruf A ya. Kemudian dakwaannya itu cermat, lengkap, jelas tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat 2 KUHP huruf B. Hanya itu saja. Karena batalnya surat dakwaan itu apabila tidak memenuhi syarat pasal 142 ayat 2 huruf A dan B tadi. Itu ayat 3-nya baru. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat 2 huruf AB, maka batal demi hukum. Jadi untuk membatalkan surat dakwaan itu cuma itu kalau surat dakwaan itu tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Kalau sudah cermat, sudah lengkap, sudah jelas, ya tidak mungkin bisa dibatalkan surat dakwaan itu, tidak mungkin eksepsinya bisa dikabulkan. Itu. Nah, jadi seharusnya segera saja pembuktian ya mengenai perubahan pasal, kaitannya dengan unsur pidananya terpenuhi atau tidak, ini di pembuktian nanti. Itu.
Tapi soal apa ya, pernyataan kita ini kan bilang kalau meminta presiden untuk membubarkan Bepom karena dirasa melindungi mafia skincare. Gimana tuh lihat soal ini? Ada dua yang mau saya sampaikan terkait Nikita Mirzani meminta kepada presiden ya bersurat. Pertama, boleh sah-sah saja sebagai warga negara meminta perlindungan hukum kepada pemimpin tertinggi ya, dalam hal ini presiden, karena perangkat-perangkat aparat hukum itu bisa dikontrol oleh presiden ya, ketika ada tindakan-tindakan yang tidak benar. Boleh-boleh saja, cuma sayangnya terlambat. Kalau sudah masuk pengadilan, presiden sekalipun tidak bisa ikut campur. Kalau sudah di persidangan itu nanti tinggal tunggu terbukti atau tidak Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Itu saja nanti. Bagaimana pengacaranya nanti dalam membela? Bagaimana jaksanya ini dalam membuktikan dakwaan tersebut? Itu. Nah, yang kedua, ya. Jadi pertama boleh-boleh saja. Yang kedua, ya, kalau Nikita Mirzani merasa kok saya ini sedang membasmi mafia skincare yang merusak muka wanita Indonesia misalnya, kok saya yang ditahan? Tadi itu. Kalau Nikita Mirzani melihat ada pelanggaran hukum ya dalam suatu produk, seharusnya laporkan ke polisi, harusnya itu. Menurut saya ya, jangan diolah-olah ya, akhirnya jadi mendapatkan uang, akhirnya jadi dituduh pemerasan. Harusnya kalau memang mau menyelamatkan muka masyarakat Indonesia, jangan diuangkan, laporkan ke polisi. Sehingga kalau kemudian Nikita Mirzani sudah melaporkan ke polisi, ternyata prosesnya mandek karena dengan tanda kutip misalnya ada tuduhan bos mafia skincare misalnya main uang lah ke Bepom, main uang lah ke penyidik misalnya, enak melaporkan ke presidennya itu. Pak Presiden, saya sudah laporkan, ini tanda terima laporannya, tapi kasus itu mandek, kan enak. Jadi harusnya itu dilaporkan dulu, baru cocok tuh kalimat bahwa ingin memberantas mafia skincare itu sudah dilaporkan. Tapi kalau kalimatnya memberantas mafia skincare kemudian dia di penjara, dia tidak terima, lah dia saja belum melaporkan ke aparat penegak hukum. Kalau kemudian ada pikiran nanti dia masuk angin, nanti penyidik masuk angin, gampang kalau sudah dilaporkan. Nikita Mirzani kan jago kalau sudah di medsos itu kan, teriak. Enak, Pak, laporan saya mandek. Wah, ya kan enak. Pak, saya menduga Bepom masuk angin, saya menduga penyidik masuk angin, tapi laporannya sudah dilakukan. Itu presiden di kepolisian enak, tinggal katakanlah panggil Kapolri kan, itu bagaimana, bener nggak laporannya kan? Artinya tidak intervensi, tetapi harus dilakukan secara prosedur, harus dijalankan secara prosedur, begitu. Nah, ini kan pernyataan Bepom sendiri bilang kita harusnya tidak boleh seenaknya ngomong seperti itu, karena kan ini memang lembaga negara yang sangat penting. Bagaimana Bepom buka suara terkait pernyataan Nikita Mirzani ini, kan? Gimana bisa dibilang dia itu keberatan terkait statement Nikita Mirzani terkait bubarkan saja Bepom gitu ya. Oke. Terkait pernyataan Nikita Mirzani bahwa Bepom itu bubarkan saja karena tidak berguna apalah, yaitu namanya orang sedang jadi terdakwa itu pasti emosional, lagi labil, emosinya tinggi. Itu pertama saya melihatnya ya, wajar-wajar saja ngomong seperti itu. Dan yang kedua ya anggap sajalah itu suatu kritik kepada Bepom kan. Toh tidak semudah itu Bepom dibubarkan, karena Bepom ini kan lembaga negara, bentukan dari undang-undang kan ya. Jadi kalau menurut saya itu lagi emosional. Kemudian yang kedua, kalau anggap aja itu sebuah kritik, toh tidak semudah itu juga kan dibubarkan. Jadi ya silakan saja kalau Bepom menanggapinya seperti itu, kan masing-masing orang menanggapikan berdasarkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman itu. Jadi ya sudah mengalir aja soal itu sih. Ya ada aturannya bagaimana untuk dibubarkan itu ya. Oke Bang, artinya untuk di case kita ini seberapa persen sih artinya Miki memang ada indikasi
ya melakukan hal tersebut. Ada mungkin dia akan kesulitan kah untuk mendalilkan. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari dakwaan ini sudah jelas nih. Tindak pidananya apa, melakukannya bagaimana, kapan, di mana sudah jelas. Tinggal apakah penuntut umum mampu membuktikan. Kalau ada kalimat mengancam, dengan kalimat habis lah atau jatuh lah nanti kredibilitas dokternya Reza Gladys nih kan. Dalam dakwaan itu Nikita Mirzani mengirimkan ke Mail, kemudian Pak Il meneruskan kepada Reza Gladys. Itu yang membuat Reza Gladys menjadi ketakutan, ancaman itu. Nanti jaksanya bisa nggak membuktikan percakapan itu. Kalau jaksanya bisa membuktikan secara utuh sehingga diyakini oleh hakim, berarti ancaman itu nanti terbukti kalau jaksa bisa membuktikan percakapan yang isinya ya screenshot percakapan yang isinya ancaman itu. Kan itu. Nah, bisa nggak nanti JPU atau penuntut umum membuktikan? Kalau membuktikan ya berarti ancamannya itu dapat dibuktikan. Nah, tinggal kemudian berakibat kerugian. Berapa? 4 miliar. Yang 2 miliar ditransfer ke perusahaan atas nama developer ya, kalau tidak salah ya. Bisesa apa gitu ya. Nah, bisa nggak membuktikan bukti transfernya penuntut umum? Kalau bisa membuktikan berarti yang didakwaan itu bisa dibuktikan. Kemudian satu lagi tunai. Ya, tunainya bisa nggak dibuktikan? Penuntut umum mempunyai bukti apa sih? Ya, selain yang ditransfer 2 miliar, mungkin kalau yang ditransfer ada buktinya. Tetapi kalau yang diserahkan secara tunai ini, penuntut umum bisa nggak membuktikan terkait nominalnya. Tetapi, ya, anggaplah yang paling bisa dibuktikan ini yang transfer. Tetap saja Nikita Mirzani tidak bisa lolos kalau bukti transfer itu ada. Apalagi ditransfernya ke rekening orang lain. Itu dilarang oleh Undang-Undang TPPU. Jadi pasal 3 itu ya mentransfer, menyembunyikan atau mengalihkan ya uang yang diduga hasil tindak pidana. Untuk dapat dijerat dengan pasal 3 TPPU itu, maka tersangka atau terdakwa itu harus sadar bahwa uang itu adalah hasil tindak pidana. Nah, sekarang Nikita Mirzaninya nanti pasti dikejar nih nanti oleh jaksa, oleh hakim untuk mengejar hal itu. Nikita Mirzani sadar tidak bahwa itu adalah pemerasan, kan itu tindak pidana. Nah, kalau kemudian dia sadar, ya, maka buktinya dialihkan ke TPPU, dialihkan ke perusahaan ya untuk transfer itu KPR ya, maka menurut saya unsur tindak pidana pencucian uangnya atau TPPU-nya itu terbukti. Jadi menurut saya sepertinya berat Nikita Mirzani bisa lolos dari dakwaan 3 pasal yang didakwaan itu, baik pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE tentang pengancaman atau pemerasan secara elektronik. Yang kedua 369 pengancaman ya, atau pemerasan dengan mengancam membongkar rahasia, maupun pasal 3 Undang-Undang TPPU. Oke.